Prada Lucky, prajurit muda yang selalu rendah hati, tiba-tiba dikucilkan dan dianiaya oleh 20 rekannya. Semua gara-gara seorang wanita misterius. Tapi siapa sebenarnya wanita itu, hingga persaudaraan di markas berubah menjadi neraka? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Suasana pagi di markas batalion itu selalu sama. Udara dingin menyelimuti, aroma tanah basah bercampur dengan bau khas seragam yang baru dicuci. Dari kejauhan terdengar bunyi teriakan komandan jaga yang memberi aba-aba. Prajurit berbaris rapi, menegakkan tubuh mereka seakan tidak pernah mengenal lelah. Di antara puluhan prajurit muda yang berbaris, ada satu sosok yang cukup menonjol. Bukan karena tubuhnya lebih besar atau suaranya lebih lantang, melainkan karena sikapnya yang berbeda. Dialah Prada Lucky, seorang prajurit muda yang dikenal oleh banyak orang sebagai sosok sederhana, sopan, dan rendah hati. "Siap, komandan," suaranya terdengar mantap ketika namanya dipanggil saat apel. Tidak ada nada ragu, tidak ada kesan malas. Setiap perintah ia jalani dengan penuh tanggung jawab. Meski usianya masih muda, Lucky sudah menanamkan dalam dirinya bahwa kehormatan seorang prajurit ada pada sikap dan kesetiaan. Ia tidak pernah berbicara kasar pada senior, selalu menghargai rekan, dan rela membantu siapa saja tanpa pamrih. Banyak senior yang diam-diam menaruh rasa simpati padanya. Mereka tahu Lucky berbeda. Bukan hanya sekadar prajurit yang patuh, tetapi juga pribadi yang penuh empati. Jika ada rekan yang sakit, Lucky yang pertama kali datang menjenguk. Jika ada yang kesulitan menghafal materi latihan, Lucky dengan sabar mengajarkan. Namun, meski disenangi sebagian, ada juga yang merasa keberadaan Lucky seperti ancaman. Sosoknya yang tenang dan penuh wibawa tanpa disadari membuat beberapa prajurit lain merasa kalah pamor. Hari itu, setelah apel pagi selesai, para prajurit bubar menuju barak masing-masing. Beberapa bercanda sambil melempar tawa, sebagian lainnya bergegas menuju kantin. Lucky memilih berjalan pelan ke arah baraknya. Ia baru saja menyelesaikan jadwal jaga malam, tubuhnya masih sedikit lelah, namun senyumnya tetap tersungging. Di dalam barak, suasana riuh. Seorang prajurit bernama Prada Yuda, yang dikenal cerewet, memanggil Lucky. "Ki, kau tidak ikut ke kantin?" Katanya hari ini menunya istimewa. Lucky tersenyum sambil menaruh topinya di atas ranjang. "Biar saja, Deha. Aku masih kenyang. Lagi pula aku ingin istirahat sebentar." Yuda mendengus kecil. "Kau ini aneh. Semua orang berebut makan enak, kau malah menolak. Jangan-jangan kau lagi menabung buat sesuatu, ya?" Lucky hanya tertawa kecil tanpa menjawab. Dia memang punya kebiasaan menyisihkan uang makannya. Bukan untuk hal besar, hanya sekadar menabung agar suatu saat bisa membantu ibunya di kampung. Malamnya, setelah semua kegiatan latihan selesai, markas menjadi lebih tenang. Di luar, suara jangkrik menemani keheningan. Lucky duduk di tepi ranjang, membersihkan sepatunya dengan hati-hati. Ada satu hal yang selalu ia lakukan sebelum tidur, menulis di buku kecil. Catatan itu bukan tentang strategi militer atau tugas, melainkan tentang hal-hal sederhana yang ia alami setiap hari. Bagi Lucky, menulis adalah cara untuk menjaga kewarasan di tengah kerasnya kehidupan barak. "Semoga besok lebih baik dari hari ini," gumamnya pelan setelah menutup buku kecil itu. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama, apel pagi, latihan fisik, latihan baris berbaris, hingga patroli. Lucky menjalaninya dengan penuh semangat, meski terkadang tubuhnya lelah. Ia selalu percaya, pengabdian bukan sekadar soal menjalankan perintah, tetapi soal menjaga nama baik diri dan kesatuan. Namun, tanpa ia sadari, kehidupan tenang yang ia nikmati di markas itu perlahan akan berubah. Sebuah peristiwa akan datang, menguji kesabarannya, merusak keharmonisan yang selama ini ia jaga. Pada suatu sore, Lucky sedang duduk di bawah pohon besar dekat lapangan tembak. Matanya menatap kosong ke arah langit, menikmati hembusan angin yang membawa aroma dedaunan. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut memanggil. "Permisi, apakah ini markas batalion infanteri?"
Lucky menoleh. Seorang wanita berdiri tak jauh dari tempatnya duduk. Rambut panjangnya terurai rapi, wajahnya teduh, namun tatapannya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Lucky sempat terdiam, tidak terbiasa melihat sosok wanita di area yang didominasi oleh prajurit laki-laki. Iya, benar. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya sopan sambil berdiri. Wanita itu tersenyum tipis. Terima kasih. Saya sedang mencari seseorang, tapi mungkin saya salah waktu datang ke sini. Lucky mengangguk pelan. Kalau boleh tahu, siapa yang sedang Anda cari? Wanita itu tampak ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab, nanti saja saya jelaskan. Maaf sudah mengganggu. Ia lalu melangkah pergi dengan langkah ringan, meninggalkan Lucky yang masih berdiri kebingungan. Sejak pertemuan singkat itu, ada sesuatu yang berubah di dalam hati Lucky. Ia tidak tahu siapa wanita itu, mengapa datang ke markas, dan apa maksud dari tatapan matanya yang seolah menyimpan rahasia. Namun ia yakin, pertemuan tadi bukan kebetulan. Malam itu, Lucky terbaring di ranjangnya, tetapi matanya sulit terpejam. Bayangan wajah wanita itu terus hadir di kepalanya. Ada perasaan aneh yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Siapa sebenarnya dia? Batinnya bertanya-tanya. Lucky tidak menyadari bahwa jawaban dari pertanyaan itu akan menjadi awal dari badai besar yang mengubah hidupnya di markas. Hidup yang selama ini tenang, perlahan akan diselimuti kecemburuan, fitnah, hingga pengkhianatan. Dan semua itu bermula dari satu pertemuan singkat dengan seorang wanita misterius. Hari itu matahari belum terlalu tinggi ketika suara deru kendaraan terdengar memasuki gerbang markas. Para prajurit yang sedang berolahraga pagi serentak menoleh. Sebuah mobil berwarna gelap berhenti tidak jauh dari lapangan. Dari dalam mobil itu, keluar sosok yang tak asing bagi Lucky. Wanita yang kemarin ditemuinya di dekat lapangan tembak, kini berdiri tegak dengan pakaian sederhana namun tetap memancarkan aura berbeda. Bisik-bisik segera terdengar di antara prajurit. Siapa dia? Cantik juga? Mungkin keluarga salah satu perwira? Entahlah, tapi aneh sekali ada wanita di sini. Lucky yang sedang ikut berlari bersama rekannya, Yuda, spontan menghentikan langkah. Matanya terarah pada wanita itu. Ia sempat berpikir apakah harus menyapanya atau tidak. Namun, sebelum sempat mengambil keputusan, seorang perwira senior menghampiri wanita itu. Mereka tampak berbicara singkat, lalu wanita itu dibawa menuju kantor komandan. Sejak saat itu, gosip mulai beredar. Siangnya, ketika semua prajurit kembali ke barak untuk istirahat, topik pembicaraan mereka sama. Wanita misterius yang datang pagi tadi. Aku dengar dia sedang mengurus sesuatu untuk keluarganya, kata seorang prajurit sambil menyuap nasi. Bukan, katanya dia pacar salah satu perwira, timpal yang lain. Aku dengar malah dia mantan model yang lagi dekat dengan beberapa orang di markas. Obrolan itu semakin ramai, dan setiap orang seolah punya versi ceritanya sendiri. Lucky hanya diam, tak ingin ikut berspekulasi. Namun, hatinya resah. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil dari kedatangan wanita itu. Ki, kau kenal dia, kan? Tanya Yuda tiba-tiba. Lucky menoleh cepat. Kenapa kau berpikir begitu? Soalnya kemarin kulihat kau bicara sama dia. Jujur saja, siapa dia? Lucky terdiam. Ia tidak mungkin menceritakan detail pertemuan singkatnya kemarin, karena ia sendiri tidak tahu siapa sebenarnya wanita itu. Aku hanya kebetulan bertemu, tidak lebih, jawabnya singkat. Yuda menatapnya dengan pandangan menyelidik. Baiklah. Tapi aku rasa ini belum selesai. Kau lihat saja, nanti dia pasti muncul lagi. Prediksi Yuda benar. Beberapa hari kemudian, wanita itu kembali datang ke markas. Kali ini ia mengenakan pakaian rapi dengan map tebal di tangannya. Kehadirannya langsung menarik perhatian banyak orang. Lucky yang sedang membersihkan senjata di gudang diam-diam mengamati dari jauh. Wanita itu berjalan melewati beberapa prajurit, dan untuk sesaat pandangan mereka bertemu. Lucky cepat-cepat menunduk, berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Namun, hatinya berdetak lebih cepat. Tak lama kemudian, Yuda datang tergopoh. Ki, kau lihat kan? Dia datang lagi. Ada yang bilang namanya Ayunda. Benarkah? Tanya Lucky pelan. Iya, Ayunda.
Cantik, misterius, dan, entah kenapa semua orang membicarakannya. Nama itu menancap di benak Lucky. Ayunda. Nama yang pernah ia kenal jauh di masa lalu, sebelum ia menjadi prajurit. Ia tidak yakin apakah ini orang yang sama, tapi ada sesuatu dalam cara wanita itu menatapnya kemarin yang membuat hatinya bergetar. Hari berganti. Kehadiran Ayunda semakin sering terlihat di markas. Ia kadang datang hanya sebentar, kadang berlama-lama di kantor komandan. Setiap kali ia muncul, suasana markas berubah. Para prajurit yang biasanya bercanda dengan lepas kini jadi lebih hati-hati, bahkan ada yang saling sikut demi mendapat perhatian. Bagi Lucky, setiap kedatangan Ayunda adalah ujian. Ia berusaha menjaga jarak, tidak ingin menimbulkan gosip. Namun, tanpa ia sadari, rekan-rekannya mulai memperhatikan gerak-geriknya. Suatu sore, ketika latihan fisik selesai, Lucky berjalan sendirian menuju barak. Tiba-tiba Ayunda muncul dari arah berlawanan. Mereka berpapasan tepat di jalan setapak yang sepi. Pada Lucky, suara Ayunda terdengar lirih, namun cukup jelas. Lucky terhenti. Ia menatapnya dengan tatapan penuh tanya. "Anda mengenal saya?" Ayunda tersenyum samar. "Tentu saja. Dunia ini sempit, bukan?" Sebelum Lucky sempat bertanya lebih jauh, Ayunda sudah berlalu. Hanya sepintas, hanya beberapa kata, tapi cukup membuat pikiran Lucky berkecamuk sepanjang malam. Keesokan harinya, gosip semakin liar. "Kau dengar?" Katanya si Ayunda itu sering memperhatikan Lucky. "Ah, masa? Jangan-jangan mereka memang ada hubungan. Kalau benar, wajar saja beberapa orang jadi cemburu." Bisik-bisik itu sampai ke telinga prajurit lain yang tidak terlalu suka pada Lucky. Mereka mulai melirik dengan tatapan sinis. Ada rasa iri, ada rasa tidak senang, seolah Lucky telah mendapatkan sesuatu yang seharusnya jadi milik mereka. Lucky sendiri memilih diam. Ia tidak pernah merasa punya hubungan istimewa dengan Ayunda. Pertemuan mereka hanya sebatas sapaan singkat, meski jauh di lubuk hatinya ada keraguan yang sulit ditepis. Malam itu, ketika semua orang sudah terlelap, Lucky duduk di ranjangnya sambil menatap buku catatan kecilnya. Tangannya sempat ingin menulis sesuatu tentang Ayunda, tetapi ia urungkan. Ia takut perasaannya sendiri justru membuatnya goyah. Namun satu hal yang pasti, Lucky mulai merasakan ada yang berubah. Kehadiran Ayunda tidak hanya membawa tanya, tetapi juga memicu kegelisahan di dalam markas. Hubungan antar prajurit yang tadinya hangat kini mulai terkotori oleh rasa iri dan curiga. Dan Lucky, tanpa ia sadari, telah menjadi pusat perhatian dari badai yang sebentar lagi akan meledak. Hari-hari berikutnya di markas terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak lagi sama. Kehadiran Ayunda yang semakin sering datang telah menanamkan rasa aneh di antara para prajurit. Mereka yang sebelumnya hidup rukun, kini mulai terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Lucky merasakannya dengan jelas. Saat duduk di kantin, ia sering mendengar bisik-bisik lirih. Saat latihan, tatapan sinis dari beberapa rekan kerap tertuju padanya. Meski tidak ada yang berani bicara terang-terangan, Lucky tahu dirinya sedang menjadi bahan omongan. Suatu siang, ketika prajurit selesai latihan baris berbaris, Yuda menghampiri Lucky dengan napas terengah. "Ki, kau dengar apa yang mereka katakan barusan?" Lucky menoleh dengan wajah lelah. "Tentang apa?" "Katanya kau ada hubungan dengan Ayunda. Mereka bilang kau sengaja mendekatinya." Lucky terdiam sejenak. "Omong kosong apa lagi itu? Aku bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya." Yuda menepuk bahunya. "Aku percaya padamu, Ki. Tapi tidak semua orang berpikir sama. Kau harus hati-hati." Lucky menarik napas panjang. Ia tidak peduli pada gosip. Namun yang membuatnya resah, gosip itu bisa memengaruhi cara rekan-rekannya memperlakukan dirinya. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda itu semakin jelas. Saat makan siang bersama di kantin, biasanya Lucky selalu duduk bersebelahan dengan rekan-rekannya. Tapi kali ini, bangku di sekitarnya dibiarkan kosong. Seolah-olah keberadaannya tidak diinginkan. Ia mencoba menahan rasa perih di dadanya. Dengan tenang ia tetap menyuap makanan tanpa menghiraukan tatapan yang menghindar. Namun jauh di lubuk hati, ia merasa seperti terasing di tempat yang seharusnya menjadi rumah keduanya. Malamnya,
Saat latihan malam selesai, beberapa prajurit terlihat berbisik sambil melirik ke arahnya. Lucky sempat mendengar satu kalimat yang menusuk hatinya. Dia pura-pura polos, padahal licik. Sengaja cari muka di depan wanita itu. Langkah Lucky terhenti sesaat, tetapi ia tidak menoleh. Ia memilih melanjutkan jalan menuju barak. Baginya, meladeni perkataan seperti itu hanya akan memperkeruh suasana. Hari demi hari, rasa cemburu di antara prajurit semakin menebal. Apalagi Ayunda masih sering terlihat datang. Terkadang ia hanya berbicara sebentar dengan komandan, lalu pergi. Namun bagi sebagian prajurit, cukup satu senyuman Ayunda untuk membuat hati mereka mendidih. Suatu sore, tanpa diduga, Ayunda menghampiri Lucky ketika ia sedang membersihkan senjata di gudang. "Prada Lucky, boleh aku bicara sebentar?" Lucky terkejut, namun segera bangkit dan memberi hormat. "Ada apa, Nona?" Ayunda menatapnya lekat-lekat. "Kau, masih ingat aku, bukan?" Pertanyaan itu membuat jantung Lucky berdetak kencang. Ia tahu suara itu, tatapan itu. Namun ia berusaha menguasai diri. "Saya tidak paham maksud Anda." Ayunda tersenyum samar. "Baiklah, mungkin belum saatnya." Ia lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Lucky yang terdiam dengan pikiran berkecamuk. Tanpa ia sadari, percakapan singkat itu ternyata dilihat oleh beberapa prajurit lain. Dari kejauhan, mereka mengamati dengan wajah penuh curiga. Dan malam itu, gosip semakin menggila. Keesokan harinya, ketika apel pagi berlangsung, Lucky merasakan suasana yang kian berat. Ia mendengar suara bisik-bisik di barisan belakang. Itu dia orangnya. Pasti ada main sama wanita itu. Tidak heran dia selalu tampak tenang, pasti merasa spesial. Lucky menggenggam erat tangannya. Ia ingin berteriak bahwa semua itu tidak benar. Namun ia tahu, membantah hanya akan menambah bahan gosip. Setelah apel, beberapa prajurit yang biasanya akrab dengannya mulai menjauh. Bahkan ada yang pura-pura tidak mendengar saat ia mengajak bicara. Yuda adalah satu-satunya yang masih setia di sisinya. "Ki, kau harus kuat. Mereka hanya iri. Kalau kau marah, mereka menang." "Aku tahu, Deha, tapi sampai kapan aku harus diam?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Malam itu, hujan turun deras mengguyur markas. Suasana barak dingin dan lengang. Lucky duduk di ranjangnya sambil menatap buku catatan kecil. Tangannya bergetar saat mencoba menulis. "Hari ini aku merasa benar-benar sendirian. Orang-orang yang dulu menepuk bahuku, kini seolah tidak mengenal. Apa salahku sebenarnya? Hanya karena aku pernah bicara dengan wanita itu? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi aku tidak boleh lemah. Aku seorang prajurit. Aku harus kuat, meski hatiku terkoyak." Air matanya hampir jatuh, namun segera ia hapus dengan punggung tangan. Ia tidak boleh terlihat rapuh. Tidak di hadapan rekan-rekannya, tidak di hadapan siapapun. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Lucky mulai diberi tugas yang lebih berat daripada biasanya. Saat yang lain mendapat giliran patroli ringan, Lucky dikirim ke pos terjauh. Saat yang lain beristirahat, Lucky diperintahkan mengangkut logistik seorang diri. Ia tahu semua itu bukan kebetulan. Ada campur tangan rekan-rekannya yang mulai memperlakukannya dengan tidak adil. Namun Lucky menahan diri. Ia menjalani semua tugas dengan sabar, meski tubuhnya semakin letih. Di tengah rasa sakit dan lelah itu, Lucky masih bisa tersenyum. Baginya, kehormatan seorang prajurit bukan ditentukan oleh perlakuan orang lain, melainkan oleh bagaimana ia menjaga sikap. Namun, ia tidak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menantinya. Kecemburuan itu akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan benih kebencian yang sudah tertanam di hati rekan-rekannya, sebentar lagi akan tumbuh menjadi duri yang siap melukai. Hari-hari di markas yang dulu terasa penuh canda kini berubah menjadi beban. Prada Lucky tidak lagi disambut dengan senyum ramah atau sapaan hangat. Yang ia temui hanyalah tatapan dingin, bisikan sinis, dan perlakuan yang penuh jarak. Awalnya hanya sebatas pengucilan. Namun, perlahan semua itu berubah menjadi intimidasi nyata. Suatu pagi, ketika Lucky selesai berlari mengelilingi lapangan, ia kembali ke barak dengan tubuh basah oleh keringat.
Ia membuka loker untuk mengambil handuk, namun mendapati sesuatu yang mengejutkan. Handuknya hilang, begitu juga sebagian perlengkapan kecilnya. Ia sempat terdiam, lalu menoleh ke arah rekan-rekannya. Beberapa dari mereka tertawa kecil sambil berpura-pura sibuk. Yuda yang duduk di ranjang sebelah langsung berbisik. "Ki, jangan dipikirkan. Aku yakin itu ulah mereka." Lucky menghela napas. "Kenapa harus seperti ini, Deha? Apa salahku sebenarnya?" "Bukan salahmu. Mereka hanya iri." Meski Yuda berusaha menenangkan, Lucky tahu ini bukan hal sepele. Hilangnya barang-barang hanyalah awal dari bentuk intimidasi yang lebih parah. Hari berikutnya, saat jam makan siang, Lucky datang terlambat ke kantin karena mendapat tugas tambahan membersihkan gudang. Ketika ia sampai, nampan makanannya sudah tidak ada. Ia berkeliling mencari, tapi semua meja sudah penuh, dan tidak ada seorang pun yang memberinya tempat. "Sudah habis, Ki," kata seorang prajurit dengan nada mengejek. "Kalau kau mau makan, tunggu saja sisa." Lucky hanya diam. Ia menahan perutnya yang keroncongan, lalu memilih duduk di pojok tanpa makan. Yuda lagi-lagi mendekat, menyerahkan sebagian makanannya. "Ambil punyaku, Ki. Aku tidak terlalu lapar." Lucky menggeleng. "Tidak, Deha, kau juga butuh tenaga. Kalau begitu kita bagi dua." Lucky akhirnya menerima, meski dengan berat hati. Ia tidak ingin terus bergantung pada kebaikan Yuda. Namun, saat itu ia tidak punya pilihan lain. Intimidasi semakin nyata ketika latihan bersama. Pada satu sesi lari estafet, Lucky sengaja diberikan tongkat terakhir. Saat ia berlari kencang mendekati garis akhir, beberapa rekan pura-pura menghalangi jalannya. Akibatnya, ia tersandung dan jatuh keras ke tanah berkerikil. Lututnya berdarah, tangannya lecet. Alih-alih menolong, beberapa prajurit justru tertawa keras. "Wah, pahlawan kita jatuh," seru salah satu sambil bertepuk tangan. Lucky bangkit dengan susah payah. Dadanya panas, bukan hanya karena luka, tapi juga rasa terhina. Ia ingin berteriak, ingin melawan, namun ia menahan diri. Ia tahu jika ia emosi, mereka akan semakin puas. Komandan pelatih yang melihat kejadian itu hanya menggeleng. Ia tidak menyadari adanya permainan kotor di balik insiden tersebut. Yang ia lihat hanya seorang prajurit yang terjatuh karena tidak fokus. Malamnya, di barak, intimidasi kembali berlanjut. Saat Lucky hendak tidur, ia mendapati ranjangnya penuh dengan pasir dan kotoran sepatu. Bantalnya pun sudah dibasahi air. "Siapa yang melakukan ini?" tanyanya dengan suara bergetar, meski tetap tenang. Tidak ada yang menjawab. Semua berpura-pura tertidur atau sibuk dengan urusan masing-masing. Hanya terdengar tawa kecil di sudut ruangan. Lucky menghela napas panjang. Ia membersihkan ranjangnya pelan-pelan, lalu berbaring dengan tubuh letih. Dalam hati ia berdoa, memohon kekuatan agar bisa bertahan menghadapi semua ini. Hari berganti, tekanan semakin berat. Saat latihan fisik, Lucky sering diberi beban lebih banyak daripada prajurit lain. Ketika yang lain membawa ransel dengan isi standar, ransel Lucky selalu lebih berat. Jika ada kerja bakti, ia ditugaskan mengangkat yang paling berat seorang diri. Yuda mencoba membela, namun ia pun mulai ditekan oleh prajurit lain. "Kalau kau terlalu membela Lucky, kau akan dianggap sama dengan dia," ancam seorang senior. Yuda hanya bisa menunduk. Ia tidak mau kehilangan solidaritas dengan yang lain, namun juga tidak sanggup mengkhianati sahabatnya. Suatu malam, ketika suasana barak lengam, Lucky menulis di buku catatannya. Tinta pena menorehkan isi hatinya yang kacau. "Aku tidak mengerti kenapa semua berubah. Dulu kami tertawa bersama, makan bersama, bahkan saling membantu. Kini aku sendirian, menjadi bahan hinaan. Aku mencoba sabar, karena aku tahu sabar adalah kekuatan prajurit. Tapi sampai kapan? Aku takut suatu hari aku benar-benar tidak sanggup menahan semuanya." Air matanya jatuh membasahi kertas. Ia buru-buru menutup buku itu, lalu menengadah ke langit-langit. "Ya Tuhan, lindungi aku. Jangan biarkan aku jatuh sebelum waktuku." Di luar barak, beberapa prajurit masih duduk sambil berbisik. "Lihat dia, masih saja sok kuat. Padahal sebentar lagi dia pasti hancur."
Kita harus membuatnya benar-benar tahu diri. Tawa kecil terdengar. Mereka tidak sadar, apa yang mereka lakukan bukan sekadar kenakalan. Benih kebencian sudah tumbuh, dan sebentar lagi akan menjelma menjadi penganiayaan yang lebih kejam. Lucky, di balik kesabarannya, mulai merasakan kelelahan jiwa. Namun, ia tetap memilih diam, berharap badai itu akan reda. Ia tidak tahu, justru badai itu sedang menyiapkan hantaman terbesarnya. Hari-hari di markas semakin menyesakkan bagi Prada Lucky. Jika sebelumnya ia hanya mengalami pengucilan dan intimidasi kecil, kali ini situasinya jauh lebih parah. Fitnah mulai dilemparkan terang-terangan. Gosip yang semula hanya berbisik kini berkembang menjadi tuduhan yang merusak nama baiknya. Pagi itu, suasana barak gaduh. Beberapa prajurit berkumpul di sudut ruangan, berbicara dengan nada tinggi. Ketika Lucky masuk, semua mata langsung tertuju padanya. Salah seorang prajurit bernama Darto, yang terkenal licik, tiba-tiba berdiri dan bersuara keras. Itu dia orangnya. Pura-pura baik, padahal menusuk dari belakang. Lucky tertegun. Apa maksudmu, tuh? Tanyanya tenang. Darto menyeringai. Jangan pura-pura tidak tahu. Semua orang sudah dengar. Kau dekat dengan Ayunda karena ingin cari muka ke komandan. Kau pikir kami semua buta? Suasana barak hening sejenak. Semua menunggu jawaban Lucky. Namun ia hanya menarik napas dalam. Aku tidak pernah melakukan itu. Semua tuduhanmu tidak benar. Tawa sinis terdengar. Ah, dasar pencitraan. Kau kira kami percaya? Sahut prajurit lain. Fitnah itu menyebar cepat. Dalam waktu singkat, hampir seluruh prajurit percaya bahwa Lucky memang sengaja mendekati Ayunda demi keuntungan pribadi. Ada yang menuduhnya ingin cepat naik pangkat, ada pula yang mengatakan Lucky berusaha merebut perhatian komandan. Lucky hanya bisa diam. Membantah sama saja dengan menambah bahan gosip. Namun, hatinya hancur. Semua pengabdian yang ia lakukan seolah tidak berarti lagi di mata rekan-rekannya. Intrik semakin kejam ketika ada kabar bohong yang sengaja dibuat. Seseorang menyebarkan isu bahwa Lucky menerima bantuan uang dari Ayunda. Katanya, ia diberi uang saku tambahan agar bisa hidup lebih nyaman dibanding prajurit lain. Pantas saja dia selalu tenang. Rupanya hidupnya ditopang wanita, kata seorang prajurit dengan nada mengejek saat makan di kantin. Lucky yang mendengar kalimat itu hanya menunduk. Ia tahu semua itu dusta, tapi ia merasa suaranya tak akan pernah didengar lagi. Di sisi lain, Yuda yang selama ini membelanya mulai kewalahan. Ia sering dihadang rekan-rekan yang menuduhnya ikut bersekongkol. Deha, kau terlalu membela dia. Jangan sampai kau ikut-ikutan jadi bahan tertawaan, kata seorang senior dengan tatapan tajam. Yuda menahan amarah. Aku hanya tahu kebenaran. Lucky tidak seperti yang kalian katakan. Namun, suaranya seakan tenggelam di tengah lautan kebencian yang sudah tertanam. Suatu malam, ketika markas sedang tenang, Lucky dipanggil ke gudang oleh beberapa prajurit. Ia menduga ada pekerjaan tambahan, namun ternyata jebakan. Begitu masuk, pintu gudang dikunci dari luar. Beberapa prajurit menghadangnya dengan wajah garang. Jujur sekarang, Ki, bentak salah satu dari mereka. Apa hubunganmu dengan Ayunda? Lucky terdiam. Tidak ada hubungan apa-apa. Bohong, teriak yang lain. Kami lihat dengan mata kepala sendiri kau bicara dengan dia. Kau kira kami bodoh? Lucky mencoba menjelaskan. Aku hanya disapa, tidak lebih. Namun mereka tidak peduli. Salah satu prajurit mendorongnya keras hingga ia terjatuh. Berhenti berpura-pura suci. Kami semua tahu kau licik. Kau kira kami akan diam? Lucky bangkit perlahan, menahan rasa sakit. Aku tidak akan melawan. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa semua ini salah paham. Tapi kalimat itu justru membuat tawa mereka semakin keras. Keesokan harinya, fitnah semakin menjadi. Ada kabar yang mengatakan Lucky akan dipindahkan ke pos lain karena kasus kedekatannya dengan Ayunda. Padahal, kabar itu sama sekali tidak benar. Namun gosip itu cukup membuat reputasi Lucky semakin jatuh. Di kantin, ia bahkan tak lagi punya tempat duduk. Semua orang menjauh, seolah ia membawa penyakit. Yuda mendekat dengan wajah prihatin. Ki,
Sampai kapan kau akan diam? Kau harus bicara pada komandan. Lucky menatap sahabatnya dengan mata sayu. Aku takut, Deha. Kalau aku bicara, mereka akan menganggap aku mengadu. Itu akan membuatku semakin dibenci. Kalau begitu kau akan terus diinjak seperti ini, balas Yuda dengan suara gemetar. Lucky tidak menjawab. Ia tahu Yuda benar, tapi ia tidak sanggup melawan rekan-rekannya. Baginya, kesatuan adalah keluarga. Meski ia diperlakukan buruk, ia tidak ingin melukai keharmonisan keluarga itu dengan aduan. Malamnya, Lucky kembali menulis di buku kecilnya. Aku merasa semakin terpojok. Fitnah itu seperti racun yang merayap masuk ke seluruh tubuh. Aku ingin berteriak, ingin membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tapi suaraku tak pernah didengar. Aku hanya bisa diam, berharap Tuhan melihat dan kelak menegakkan keadilan. Air matanya jatuh lagi, membasahi tinta yang belum kering. Di luar barak, sekelompok prajurit sedang berbisik sambil menatap ke arah jendela kamar Lucky. Kita harus memberi pelajaran padanya. Kalau dibiarkan, dia akan terus merasa istimewa. Betul. Malam minggu nanti, kita buat dia tidak akan pernah berani menatap wajah kita lagi. Tawa kecil mereka terdengar menyeramkan, seperti tanda datangnya badai besar. Lucky, tanpa ia sadari, sedang berada di tepi jurang. Fitnah yang selama ini hanya berupa kata-kata, sebentar lagi akan berubah menjadi kekerasan yang nyata. Malam minggu tiba dengan langit mendung. Di barak, sebagian prajurit berisik menonton televisi, sebagian lagi duduk bercengkerama sambil bercanda. Namun di balik suasana itu, ada rencana gelap yang sudah disusun rapi. Rencana yang ditujukan pada satu orang, Prada Lucky. Sejak sore, bisik-bisik semakin sering terdengar. Beberapa prajurit saling memberi kode lewat tatapan mata. Yuda merasakan ada yang janggal, tetapi ia tidak bisa memastikan apa. Hatinya gelisah, sementara Lucky berusaha menenangkan diri dengan membaca buku kecil di ranjangnya. Ki, bisik Yuda pelan. Aku rasa mereka sedang merencanakan sesuatu. Kau harus waspada malam ini. Lucky menutup buku dan tersenyum tipis. Aku sudah biasa, Deha. Mereka hanya ingin menakut-nakuti. Namun Yuda tidak yakin. Ia bisa merasakan hawa permusuhan yang semakin pekat, seperti udara yang berat menjelang badai. Tepat tengah malam, saat sebagian besar prajurit pura-pura tidur, beberapa orang mendekati ranjang Lucky. Mereka menepuk bahunya keras. Ki, bangun. Ada panggilan di gudang belakang. Lucky yang setengah mengantuk membuka mata. Siapa yang manggil? Komandan. Cepat sebelum dia marah. Tanpa curiga, Lucky bangkit. Ia mengenakan kaos tipis dan celana latihan, lalu mengikuti mereka keluar barak. Yuda yang setengah terjaga melihatnya pergi. Perasaannya makin tidak enak. Ia hampir bangun, tapi dua prajurit lain berpura-pura menahannya. Tidur saja, Deha, kau terlalu banyak ikut campur. Gudang belakang markas gelap, hanya ada lampu redup yang menggantung di langit-langit. Begitu Lucky masuk, pintu langsung dikunci dari luar. Dalam sekejap, dari balik tumpukan karung dan kotak kayu, muncul belasan prajurit dengan wajah dingin. Jadi ini waktunya, kata Darto sambil melangkah maju. Kau pikir kau paling suci, Ki? Malam ini kau akan tahu rasanya jadi pengkhianat. Lucky tersentak. Apa maksud kalian? Aku tidak pernah mengkhianati siapapun. Tawa sinis terdengar. Seorang prajurit menyalakan rokok, asapnya mengepul di udara. Berhenti sok polos. Kami semua tahu kau main hati dengan Ayunda. Kau pikir kami bodoh? Aku tidak pernah melakukan itu. Lucky mencoba menjelaskan. Ayunda hanya menyapaku sekali. Tidak lebih. Namun penjelasannya tidak digubris. Prajurit pertama langsung mendorong dadanya. Lucky terhuyung. Belum sempat berdiri tegak, pukulan lain mendarat di pipinya. Suara keras itu bergema di ruang gudang. Dasar penjilat, bentak seorang prajurit sambil menendang perutnya. Lucky terjatuh, tubuhnya menggeliat menahan sakit. Ia mencoba bangkit, tapi 10 pasang kaki menendangnya dari berbagai arah. Hentakan sepatu bot menghantam punggung, rusuk, bahkan kepalanya. Nafasnya tersengal. Darah mulai keluar dari bibirnya. Namun ia tidak melawan.
Sudah cukup, teriaknya dengan suara serak. Aku tidak bersalah. Namun justru itu yang membuat mereka semakin beringas. Darto mendekat, mencengkeram kerah kaos Lucky. Kalau kau memang tidak bersalah, kenapa kau jadi bahan gosip? Kenapa semua orang melihatmu dengan wanita itu? Lucky terisak. Karena kalian salah paham. Belum selesai bicara, tinju keras menghantam pelipisnya. Dunia seketika berputar. Lucky jatuh tersungkur ke lantai gudang yang dingin. Beberapa prajurit menahan tangannya, sementara yang lain terus menghujani tubuhnya dengan tendangan. Suara sepatu bot menghantam tubuh terdengar mengerikan, bercampur dengan desahan kesakitan Lucky. Lepaskan, aku mohon, suaranya hampir hilang. Namun yang terdengar hanya tawa kejam. Di luar gudang, Yuda yang diam-diam mengikuti dari kejauhan mendengar suara gaduh. Ia panik. Tidak mungkin. Mereka benar-benar mengeroyok Lucky. Ia mencoba mendobrak pintu, tapi dikunci rapat. Yuda berlari mencari pertolongan, namun takut jika laporannya membuat keadaan semakin runyam. Akhirnya ia hanya bisa mengetuk-ngetuk pintu sambil berteriak. Berhenti! Kalian sudah gila. Suara teriakannya tidak digubris. Justru semakin terdengar gaduh di dalam. Setelah hampir setengah jam, akhirnya mereka berhenti. Lucky terkapar di lantai, tubuhnya penuh luka. Bibir pecah, wajah bengkak, perut terasa seperti ditusuk dari dalam. Ia tidak sanggup bergerak. Darto meludah ke arah tubuhnya. Ingat ini baik-baik, Ki. Kalau kau berani mendekati Ayunda lagi, kau akan kami habisi. Pintu gudang dibuka, mereka keluar satu persatu sambil tertawa. Yuda segera masuk, berlari menghampiri Lucky. Ki, ya Tuhan, apa yang mereka lakukan padamu? Lucky berusaha tersenyum meski darah mengalir di sudut bibirnya. Aku baik-baik saja, Deha, jangan khawatir. Baik-baik saja? Lihat tubuhmu. Kau harus ke klinik sekarang juga. Namun Lucky menggeleng. Tidak, jangan. Kalau aku lapor, mereka akan semakin membenciku. Aku tidak mau masalah ini melebar. Air mata Yuda jatuh. Ki, sampai kapan kau akan diam? Mereka hampir membunuhmu. Lucky menatap sahabatnya dengan pandangan kabur. Sampai keadilan datang sendiri, Deha. Aku percaya, Tuhan tidak tidur. Malam itu, Lucky dirawat seadanya oleh Yuda. Luka-luka memar ditutupi dengan pakaian agar tidak terlihat komandan. Ia berusaha berjalan normal, seakan tidak terjadi apa-apa. Namun rasa sakit di tubuhnya membuat setiap langkah terasa seperti disayat pisau. Di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya. Sampai kapan ia harus bertahan? Sampai kapan fitnah dan kekerasan ini akan berhenti? Lucky tidak tahu, bahwa ini baru permulaan dari penderitaan panjang yang harus ia hadapi. Pagi itu matahari bersinar cerah, namun bagi Prada Lucky, hari terasa lebih gelap daripada malam. Tubuhnya masih penuh luka setelah penganiayaan semalam. Setiap kali bergerak, rasa sakit menjalar dari dada hingga ke punggung. Bibirnya pecah, wajahnya bengkak di bagian pipi kanan, dan ada lebam besar di perut. Namun, dengan tekad yang dipaksakan, ia tetap bangun lebih awal, mencuci muka, dan berdiri tegap di barisan apel pagi. Ia tahu, jika menunjukkan kelemahan, gosip akan semakin tajam menusuk. Baginya, menjaga kehormatan lebih penting daripada mengeluh. Ketika komandan masuk, seluruh prajurit bersikap tegap. Lucky ikut berdiri, meski napasnya terasa sesak. Yuda yang berdiri di sebelahnya mencuri pandang dengan cemas. Ia bisa melihat tubuh sahabatnya gemetar, tapi Lucky menahan diri agar tetap terlihat kuat. Komandan menatap barisan prajurit. Saya harap tidak ada masalah di antara kalian. Ingat, kita adalah keluarga. Jangan sampai ada yang terpecah karena hal-hal sepele. Ucapan itu seperti pisau bagi Lucky. Keluarga? Rasanya ia justru diperlakukan lebih buruk daripada musuh. Ia ingin berteriak, ingin memberitahu apa yang dialaminya, tetapi lidahnya keluh. Setelah apel selesai, beberapa prajurit sengaja menyenggol tubuh Lucky saat berjalan. Lihat, si penjilat masih bisa berdiri, ejek seorang prajurit sambil tertawa. Lucky hanya menunduk. Ia tidak mau melawan. Setiap kata yang keluar bisa menjadi bahan fitnah baru. Yuda menahan amarah.
Kalian keterlaluan, bentaknya. Namun Lucky segera menarik lengan sahabatnya. Sudahlah, Deha. Jangan ikut terseret. Aku tidak ingin kau jadi korban berikutnya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian terberat. Lucky harus tetap menjalani latihan fisik dengan tubuh penuh luka. Push up, lari keliling lapangan, hingga latihan bela diri terasa seperti siksaan tambahan. Nafasnya sering terputus, dadanya perih, namun ia menahan diri agar tidak tumbang. Beberapa kali instruktur memperhatikan gerakannya yang lemah. Ki, kau kenapa? Sakit? Lucky hanya tersenyum. Tidak, Pak. Saya baik-baik saja. Jawaban itu meyakinkan sebagian orang, namun bagi Yuda, ia tahu sahabatnya sedang hancur. Setiap malam, Yuda melihat Lucky menggigil menahan sakit, bahkan sulit tidur. Luka lebam di tubuhnya semakin parah, tapi ia menolak dibawa ke klinik. Suatu malam, Lucky duduk di tepi ranjang sambil menatap buku kecilnya. Ia menulis dengan tangan gemetar. Aku ingin kuat, tapi aku mulai rapuh. Luka di tubuhku bisa aku sembunyikan, tapi luka di hatiku semakin dalam. Mereka bukan lagi saudara seperjuangan, melainkan algojo yang menunggu waktu untuk menghabisiku. Namun aku tidak boleh menyerah. Aku masih punya mimpi menjadi prajurit yang mengabdi dengan tulus. Aku harus bertahan, meski sendirian. Air mata jatuh, membasahi halaman. Lucky buru-buru menghapusnya, takut terlihat Yuda yang sedang berbaring. Besoknya, keadaan semakin rumit. Kabar palsu baru beredar, ada yang mengatakan bahwa Lucky mencoba mencari simpati komandan dengan berpura-pura sakit. Lihat saja wajahnya. Pura-pura lemah padahal sehat. Semua itu trik untuk cari perhatian, sindir salah satu prajurit. Lucky menggertakkan gigi, menahan amarah. Ia ingin melawan, tapi tahu tidak ada gunanya. Yuda akhirnya tak tahan. Ia mendekati Lucky di sela waktu istirahat. Ki, aku tidak bisa lagi melihatmu seperti ini. Kau harus bicara pada komandan, laporkan mereka. Lucky menggeleng pelan. Deha, kalau aku lapor, semua orang akan bilang aku pengadu. Itu hanya akan membuatku lebih sendirian. Aku tidak ingin kau juga terjebak dalam kebencian mereka. Jadi kau memilih diam, meski mereka hampir membunuhmu, suara Yuda meninggi. Lucky menatap sahabatnya dengan mata sayu. Ya, karena diam adalah satu-satunya cara aku bisa bertahan. Namun, diam bukan berarti aman. Malam berikutnya, kembali terdengar bisikan-bisikan gelap. Beberapa prajurit masih belum puas. Mereka menganggap penganiayaan kemarin belum cukup memberi pelajaran. Kita harus buat dia kapok. Kalau tidak, dia akan tetap sok suci, kata Darto dengan nada dingin. Yang lain menimpali. Setuju. Kita cari cara yang lebih keras. Jangan sampai dia masih bisa tersenyum. Mereka merencanakan sesuatu yang lebih kejam, sementara Lucky yang tidak tahu apa-apa hanya berusaha melewati hari dengan sisa tenaganya. Malam itu, Yuda kembali melihat sahabatnya kesakitan. Ia menghampiri, duduk di samping ranjangnya. Ki, aku tahu kau kuat. Tapi tidak ada salahnya meminta pertolongan. Jangan menanggung semua sendiri. Lucky tersenyum pahit. Kalau aku minta tolong, itu artinya aku kalah. Dan aku tidak ingin kalah, Deha, biarpun tubuhku hancur, hatiku harus tetap tegak. Yuda terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia ingin menolong, tapi tak tahu bagaimana caranya. Lucky berbaring, menatap langit-langit barak yang redup. Tubuhnya perih, tapi yang lebih sakit adalah hatinya. Ia merasa seperti tahanan di rumahnya sendiri, terjebak dalam lingkaran kebencian yang diciptakan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi saudara seperjuangan. Namun jauh di dalam dirinya, ada secercah keyakinan yang masih menyala, bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap, dan ia harus tetap hidup sampai hari itu datang. Malam kian larut. Suara jangkrik terdengar sayup dari luar. Lucky menutup mata, berusaha tidur, meski bayangan tendangan, pukulan, dan ejekan masih menghantui pikirannya. Ia tidak tahu bahwa badai yang lebih besar sudah menunggunya. Malam itu udara terasa pengap. Hujan rintik-rintik baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah di sekitar markas. Di dalam barak, sebagian prajurit mulai beristirahat. Namun, bisikan-bisikan gelap kembali terdengar di sudut ruangan.
Ada rencana yang lebih kejam daripada sebelumnya. Darto, dengan wajah dingin, berbisik pada rekan-rekannya. Malam ini, kita habisi dia. Biar tahu rasanya bermain-main dengan harga diri prajurit lain. Beberapa prajurit tampak ragu. Tapi kalau sampai ketahuan komandan? Komandan tidak akan tahu. Kita akan buat seolah-olah dia jatuh saat latihan. Lagi pula, siapa yang peduli pada Lucky? Semua orang sudah muak dengannya. Mereka mengangguk. Amarah dan iri hati telah menutup hati nurani. Lucky, yang tidak menyadari rencana itu, sedang duduk sendiri di ranjangnya. Tubuhnya masih penuh luka, namun pikirannya lebih kacau. Ia merasa semakin terasing, seperti hidup dalam penjara yang dikelilingi oleh wajah-wajah benci. Yuda menghampiri dengan wajah muram. Ki, aku dengar mereka berencana sesuatu malam ini. Aku khawatir. Lucky menatap sahabatnya. Senyum tipis muncul di bibirnya yang pecah. Deha, aku sudah lelah takut. Kalau mereka ingin melukaiku lagi, biarlah. Aku hanya bisa bertahan. Tidak, Ki. Kau tidak boleh menyerah begitu saja. Kau harus melawan, setidaknya untuk dirimu sendiri. Namun Lucky hanya diam. Dalam hatinya, ada campuran pasrah dan kepasrahan yang nyaris membunuh semangatnya. Tengah malam, rencana itu dimulai. Lucky dipanggil keluar oleh dua prajurit dengan alasan ada barang yang harus dipindahkan ke gudang. Ia sempat curiga, tapi tak kuasa menolak. Sebagai prajurit, perintah adalah kewajiban. Begitu sampai di gudang, ia kembali terjebak. Lebih dari 10 prajurit sudah menunggu dengan wajah penuh kebencian. Pintu ditutup rapat, udara di dalam terasa semakin mencekik. Selamat datang, Ki, ucap Darto dengan nada mengejek. Kau pikir kami sudah puas kemarin? Belum. Malam ini, kami akan membuatmu menyesal pernah menginjak markas ini. Lucky menelan ludah. Kenapa kalian terus menyiksaku? Apa salahku sebenarnya? Jangan pura-pura tidak tahu, bentak seorang prajurit sambil mendekat. Kau sudah merebut apa yang bukan milikmu. Aku tidak pernah merebut siapapun, suara Lucky parau. Namun kalimat itu hanya menyulut amarah. Pukulan pertama mendarat di perut. Lucky terhuyung, lalu disusul tendangan keras ke punggung yang membuatnya jatuh tersungkur. Belum sempat bangkit, pukulan demi pukulan menghantam wajahnya. Suara tawa bercampur teriakan memenuhi ruangan. Mereka mengeroyok Lucky tanpa ampun. Ada yang menendang, ada yang memukul dengan gagang sapu, bahkan ada yang menekan kepalanya ke lantai. Rasakan ini, si penjilat murahan. Lucky mencoba menahan dengan tangan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Tubuhnya seperti karung pasir yang dihajar tanpa henti. Darah mulai mengucur dari hidung dan mulutnya. Yuda yang diam-diam mengikuti dari jauh akhirnya mendengar keributan itu. Ia berlari menuju gudang, jantungnya berdegup kencang. Berhenti. Kalian sudah gila, teriaknya sambil mendobrak pintu. Namun begitu masuk, ia langsung didorong keluar dan ditahan oleh dua prajurit lain. Jangan ikut campur, Deha. Kalau tidak, kau yang berikutnya. Yuda berontak, tapi tenaganya kalah. Ia hanya bisa berteriak dari luar. Ki, bertahanlah. Di dalam, Lucky semakin tak berdaya. Matanya mulai buram, tubuhnya gemetar. Namun di tengah rasa sakit, ada bara kecil yang menyala. Bukan amarah kepada mereka, tapi rasa kecewa yang begitu dalam. Mengapa saudara seperjuangan tega melakukan ini? Bukankah kita seharusnya saling menjaga? Satu tendangan terakhir menghantam rusuknya. Lucky terbatuk, darah segar keluar dari mulutnya. Tubuhnya limbung, hampir tak sadarkan diri. Darto berjongkok di depannya. Ingat ini, Ki. Kau tidak lebih dari sampah. Kalau kau masih berani mendekati Ayunda, kami pastikan kau tidak akan pernah bangkit lagi. Lucky menatapnya dengan mata merah, setengah tertutup. Dengan sisa tenaga, ia berbisik. Aku tidak pernah bersalah. Ucapan itu membuat beberapa prajurit terdiam sesaat. Namun kebencian telah menutup hati mereka. Darto berdiri, meludah ke lantai, lalu memberi kode untuk berhenti. Mereka meninggalkan gudang, membiarkan Lucky tergeletak tak berdaya di lantai dingin, tubuhnya penuh luka dan darah. Setelah mereka pergi, Yuda berhasil masuk.
Ia terkejut melihat sahabatnya hampir tak bernyawa. Ki, bangun, Ki. Jangan tinggalkan aku. Dengan susah payah, Lucky membuka mata. Senyum samar muncul di wajahnya yang bengkak. Aku, masih hidup, Deha, bisiknya lemah. Yuda menitikkan air mata. Kita harus ke klinik sekarang juga. Kau bisa mati kalau dibiarkan. Namun Lucky kembali menggeleng pelan. Tidak, jangan. Kalau komandan tahu, mereka akan bilang aku pengadu. Biarlah aku menanggung ini sendiri. Ki, kau bodoh. Ini sudah terlalu jauh. Yuda menjerit. Lucky hanya terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena sakit fisik, melainkan karena pengkhianatan orang-orang yang ia anggap saudara. Malam itu, Yuda merawat sahabatnya sekuat tenaga. Ia membersihkan darah, membalut luka seadanya, dan duduk di sampingnya hingga pagi. Di hati Yuda, amarah membara. Ia tidak bisa lagi diam. Ia tahu, jika ini terus dibiarkan, Lucky bisa kehilangan nyawanya. Namun Lucky, meski tubuhnya hancur, masih berusaha tersenyum. Deha, jangan benci mereka. Aku percaya, suatu hari kebenaran akan terungkap. Kata-kata itu justru membuat hati Yuda semakin hancur. Bagaimana mungkin seseorang yang disiksa sedemikian rupa masih bisa memaafkan? Pagi menjelang. Di luar, kehidupan markas berjalan seperti biasa. Namun bagi Lucky, hari itu menandai luka yang paling dalam, luka yang tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga jiwa. Ia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. Tapi satu hal pasti, keheningan yang ia pilih membuatnya semakin terjebak dalam penderitaan. Dan badai sesungguhnya, belum selesai. Hari-hari setelah penganiayaan kedua berjalan seperti neraka bagi Prada Lucky. Tubuhnya penuh luka memar yang belum pulih, perutnya sering terasa nyeri, bahkan untuk bernapas pun harus ditahan-tahan. Namun di hadapan komandan dan instruktur, ia tetap berusaha berdiri tegak. Bagi orang lain, ia terlihat hanya sedikit lelah. Padahal, di balik seragamnya yang lusuh, setiap helai otot tubuhnya berteriak kesakitan. Yuda terus mendesak agar ia bicara. Namun Lucky tetap memilih diam. Ia takut jika pengakuannya akan menjadi bahan ejekan baru. Deha, ucapnya lirih suatu malam, aku hanya ingin menyelesaikan tugasku di sini. Kalau aku bertahan sampai akhir, mungkin mereka akan berhenti. Yuda menatap sahabatnya dengan getir. Ki, mereka tidak akan pernah berhenti. Justru kalau kau terus diam, mereka akan semakin beringas. Kau harus membuka mulut. Setidaknya, katakan siapa sebenarnya Ayunda bagimu. Kalimat itu membuat Lucky terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, namun ia menunduk, enggan menjawab. Kebenaran itu akhirnya terungkap bukan melalui mulut Lucky, melainkan dari seseorang yang tak diduga. Suatu siang, Ayunda datang kembali ke markas dengan membawa beberapa berkas untuk komandan. Kehadirannya lagi-lagi menjadi pusat perhatian. Para prajurit berbisik-bisik, sebagian dengan tatapan kagum, sebagian dengan tatapan penuh curiga. Namun kali ini berbeda. Salah seorang prajurit senior yang sudah lama mengenal Ayunda mendekat. Ayunda, sudah lama tidak bertemu. Kau masih ingat aku, bukan? Katanya ramah. Ayunda tersenyum sopan. Tentu, Bang. Lama sekali tidak ketemu. Mereka berbincang sebentar, hingga tanpa sengaja topik jatuh pada masa lalu. Kau sekarang sering ke markas ya? Kupikir hubunganmu dengan anak prajurit itu sudah selesai. Ayunda terdiam. Wajahnya berubah. Maksud Bang siapa? Ya, si Lucky itu. Aku dengar dulu kalian pernah dekat, waktu sebelum dia masuk TNI. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Beberapa prajurit yang mendengar langsung terperangah. Mereka segera menyebarkan kabar itu ke seluruh barak. Tak butuh waktu lama, gosip berubah jadi ledakan. Benar kan? Jadi Ayunda itu mantan pacarnya Lucky. Pantas saja dia sok akrab. Pantas saja dia selalu jadi bahan pembicaraan. Berarti selama ini dia memang munafik, berpura-pura tidak kenal padahal mereka punya masa lalu. Bisikan berubah jadi hujatan. Prajurit-prajurit yang dulu menganiaya Lucky merasa dibodohi. Rasa cemburu mereka semakin menjadi-jadi. Sore itu, Lucky dipanggil ke lapangan kecil di belakang barak.
Ia sudah menduga ada masalah, tapi tidak bisa menolak. Begitu sampai, puluhan pasang mata menatapnya dengan amarah. Darto maju, suaranya bergetar penuh emosi. Jadi benar, Ki? Ayunda itu mantanmu? Luki terdiam. Dadanya sesak, bukan karena luka fisik, melainkan karena rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terbongkar. Aku tidak pernah berniat menyembunyikan, katanya lirih. Aku hanya tidak ingin masa lalu merusak persaudaraan kita. Omong kosong, bentak seorang prajurit lain. Kau mempermainkan kami semua. Kau biarkan kami menganggapmu penjilat, padahal kau memang punya hubungan dengan dia. Luki menggeleng lemah. Hubungan itu sudah lama berakhir, bahkan sebelum aku masuk TNI. Tidak ada lagi apa-apa antara aku dan Ayunda. Namun kata-katanya tidak mampu meredakan amarah. Tiba-tiba salah satu prajurit melempar botol kosong ke arahnya. Botol itu jatuh mengenai bahunya, membuat tubuh Luki terhuyung. Dasar pengkhianat. Kau mempermalukan kami semua. Kalau begitu, pantas kau dihukum lebih berat lagi. Suasana menjadi kacau. Yuda yang ikut hadir berusaha menahan. Cukup. Kalian semua sudah kelewatan. Namun teriakan Yuda tenggelam di tengah gemuruh kemarahan. Luki menatap rekan-rekannya dengan pandangan kosong. Air mata mengalir, bukan karena takut, melainkan karena rasa kecewa yang tak terbendung. Kalau kalian mau menyakitiku, lakukanlah. Tapi berhentilah menyeret nama Ayunda. Dia tidak bersalah. Semua salah ada padaku, karena aku tidak pernah berani berkata jujur sejak awal. Suara itu membuat sebagian prajurit terdiam sejenak. Namun bagi yang hatinya sudah tertutup amarah, kata-kata Luki hanya terdengar seperti alasan. Darto maju lagi, menatapnya dengan mata merah menyala. Tidak ada alasan. Kau harus bayar semua ini, Ki. Kau akan menanggung akibatnya. Malam itu, suasana markas semakin mencekam. Yuda tidak bisa tidur, hanya duduk di samping ranjang Luki yang kembali memar akibat keributan sore tadi. Ki, ucapnya dengan suara bergetar, aku takut suatu hari mereka benar-benar akan membunuhmu. Luki menatap langit-langit dengan mata sayu. Kalau itu memang takdirku, biarlah terjadi. Aku hanya berharap kebenaran akhirnya bisa mereka lihat, meski mungkin saat itu aku sudah tidak ada. Yuda menggenggam tangannya erat, air mata jatuh. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kalau perlu, aku yang akan bicara pada komandan. Namun Luki hanya tersenyum pahit. Jangan, Deha. Aku tidak ingin kau ikut terseret. Aku sudah cukup jadi korban. Rahasia yang selama ini terkubur kini telah terbuka. Dan justru karena itulah, bara kebencian semakin membesar. Prajurit-prajurit yang merasa dikhianati kini berniat menghukum Luki lebih keras lagi. Bagi mereka, ini bukan sekadar soal wanita, tetapi soal harga diri. Luki hanya bisa menatap kosong. Ia tahu badai terakhir akan segera datang. Pagi itu, langit markas tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut merasakan getir yang membalut hati Prada Luki. Ia baru saja bangun dari tidurnya yang singkat, dengan tubuh masih penuh luka. Setiap gerakan membuat nyeri menjalar ke seluruh sendi, namun ia tetap memaksakan diri berdiri. Hari ini ada apel pagi. Semua prajurit wajib hadir. Luki tahu, tatapan penuh kebencian akan kembali menyambutnya. Tetapi ia tidak punya pilihan. Dengan langkah tertatih, ia berjalan ke lapangan apel. Rekan-rekannya sudah berbaris rapi. Beberapa menoleh sekilas, sebagian lagi menahan tawa sinis, sementara yang lain melirik dengan tatapan jijik. Yuda yang berdiri di sampingnya menepuk bahunya pelan. Bertahanlah, Ki. Aku bersamamu. Luki hanya mengangguk, menelan segala rasa getir yang mengganjal di dadanya. Apel pagi berjalan biasa, hingga tiba-tiba Komandan Batalion, Mayor Arman, meminta semua prajurit tetap di tempat setelah apel selesai. Suaranya tegas, matanya menyapu seluruh barisan. Aku sudah lama mendengar bisik-bisik yang tidak sehat di markas ini, ucapnya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika ada yang berani bermain kotor, hukum akan jatuh tanpa ampun. Suasana seketika menegang. Beberapa prajurit yang ikut menganiaya Luki saling pandang, wajah mereka pucat.
Mayor Arman lalu menoleh ke arah Lucky. Prada Lucky, maju ke depan. Langkah Lucky terasa berat. Ia melangkah perlahan ke hadapan komandan, merasakan ratusan pasang mata menatap tajam ke arahnya. Ceritakan padaku, ujar Mayor Arman datar, apa yang sebenarnya terjadi padamu. Ruangan lapangan itu mendadak senyap. Lucky merasakan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia memandang ke arah Yuda, yang mengangguk memberi semangat. Lucky menarik napas panjang. Izin melapor, Komandan. Selama beberapa bulan terakhir, saya menerima intimidasi, pemucilan, dan penganiayaan dari rekan-rekan saya. Semua berawal dari gosip mengenai seorang wanita bernama Ayunda. Riuh kecil terdengar di barisan. Beberapa prajurit berusaha membantah, tapi Mayor Arman segera menatap tajam. Diam. Biarkan dia bicara. Lucky melanjutkan dengan suara bergetar. Ia menceritakan bagaimana ia dijauhi, difitnah, lalu dikeroyok hingga hampir kehilangan nyawa. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Saya tidak pernah ingin masalah pribadi mencampuri tugas kami sebagai prajurit. Saya hanya ingin menjalankan kewajiban dengan baik. Tapi gosip dan kebencian itu menghancurkan semua. Suara Lucky pecah di akhir kalimatnya. Lapangan kembali senyap. Tiba-tiba, sebuah suara perempuan terdengar dari belakang. Semua itu benar, Komandan. Ayunda melangkah ke depan, wajahnya pucat namun tegas. Saya memang punya masa lalu dengan Prada Lucky, sebelum ia masuk TNI. Tapi hubungan itu sudah lama berakhir. Kesalahan saya adalah tidak pernah menjelaskannya sejak awal. Saya tidak menyangka hal ini akan menimbulkan cemburu yang buta. Ia menoleh ke arah barisan prajurit yang pernah menganiaya Lucky. Dan kalian menganiaya seorang rekan hanya karena dendam pribadi yang tidak berdasar. Suasana semakin tegang. Mayor Arman menatap tajam ke arah para prajurit itu. Benarkah apa yang dia katakan? Tidak ada yang berani menjawab. Beberapa hanya menunduk, sementara sebagian lain menggertakkan gigi. Amarah Mayor Arman meledak. Kalian prajurit atau preman jalanan? Kalian berani menganiaya rekan sendiri, hanya karena urusan perempuan. Suara lantang itu membuat seluruh lapangan bergetar. Aku tidak akan membiarkan kesatuan ini ternodai oleh tikus-tikus pengecut seperti kalian. Siapkan diri kalian menghadapi sidang disiplin militer. Hukuman berat menanti. Wajah para prajurit yang terlibat memucat. Beberapa berusaha membela diri, namun komandan tak memberi kesempatan. Cukup. Aku sudah muak. Kalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di hadapan hukum. Lucky hanya bisa berdiri kaku. Air matanya kembali jatuh, kali ini bukan karena sakit, melainkan karena lega. Beban yang ia simpan selama ini akhirnya terbongkar. Namun kelegaan itu bercampur getir. Ia menatap Ayunda yang berdiri di sampingnya, dengan mata sayu. Kenapa kau harus muncul lagi, Yun? Tanyanya pelan. Kalau saja kau tidak datang ke markas, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Ayunda menunduk, suaranya lirih. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja, Ki. Aku tidak pernah bermaksud menghancurkanmu. Lucky tersenyum pahit. Tapi nyatanya, semuanya hancur. Malam itu, setelah semua prajurit bubar, Lucky duduk sendirian di tepi lapangan kosong. Angin malam berhembus dingin, membawa serta kenangan pahit yang sulit ia buang. Yuda menghampiri, duduk di sampingnya. Kau sudah bebas, Ki. Kebenaran akhirnya terungkap. Mereka akan dihukum. Kau tidak perlu takut lagi. Lucky menghela napas panjang. Aku lega, Deha, tapi aku juga lelah. Rasanya aku sudah tidak sanggup lagi berada di sini. Jangan bilang kau ingin keluar dari TNI, tanya Yuda cemas. Lucky terdiam lama, lalu menatap bintang di langit. Mungkin itu yang terbaik. Aku ingin kembali ke kampung, menemui ibuku, menjalani hidup sederhana tanpa intrik dan dendam. Yuda menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku akan merindukanmu, Ki. Aku juga akan merindukanmu, sahabatku. Beberapa minggu kemudian, setelah sidang disiplin berjalan, para pelaku penganiayaan resmi dihukum berat. Beberapa dipindahkan, sebagian diturunkan pangkat, dan beberapa bahkan dipecat dari kesatuan. Nama Lucky bersih kembali,
Bahkan ia menerima penghargaan kecil atas keberaniannya bertahan di tengah penderitaan. Namun keputusan bulat sudah ia ambil, ia mengundurkan diri dari dinas. Hari terakhirnya di markas penuh haru. Yuda memeluknya erat, menahan tangis. Selamat jalan, Ki. Semoga hidupmu lebih damai di luar sana. Luki tersenyum hangat. Terima kasih, Deha, jaga dirimu. Jangan biarkan kegelapan merusak hatimu seperti yang mereka lakukan padaku. Ia menoleh sekali lagi ke arah barak, lalu melangkah pergi. Ayunda sempat mencoba menemuinya sebelum ia berangkat. Ki, bisakah kita memulai lagi dari awal? Tanyanya penuh harap. Luki menatapnya dalam-dalam, lalu menggeleng pelan. Aku tidak bisa, Yun. Luka ini terlalu dalam. Biarkan waktu yang menyembuhkan. Mungkin suatu hari, kita bisa bertemu tanpa dendam. Tapi bukan sekarang. Ayunda hanya terdiam, air mata jatuh membasahi pipinya. Luki berbalik dan melangkah, meninggalkan masa lalu yang penuh luka. Hari itu, Prada Luki kembali menjadi Luki yang sederhana. Ia berjalan pulang ke kampung, membawa luka, air mata, sekaligus pelajaran berharga. Bahwa cinta bisa menyatukan, tapi juga bisa menghancurkan. Bahwa kecemburuan bisa menggerakkan hati, tapi juga bisa membutakan nurani. Dan bahwa kebenaran, meski menyakitkan, tetaplah harga paling mahal yang harus dibayar.